Tim putri Indonesia juara Asia Merah Putih akhirnya berkibar. Indonesia Raya berkumandang sah alam. BP, 2 pekan setelah Badan Anti-Doping Dunia, WADA, mencabut sanksi Indonesia, 2/2, bendera merah putih akhirnya bisa berkibar. Momen tersebut juga menandai raihan bersejarah tim putri Indonesia. Ini adalah kali pertama tim putri Indonesia sukses menjadi juara Asia. Indonesia Raya pun berkumandang di Setia City Convention Center, Minggu, 20/2. Pada laga pamungkas Badminton Asia Championships BTC 2022 itu, Gregoria Mariska Tunjung DKEK mengalahkan Korea Selatan dengan skor akhir 3-1. Dengan hasil tersebut, tim putri Indonesia menjadi tim yang tidak terkalahkan sepanjang turnamen. Raihan tersebut makin lengkap saat mereka lolos fase penyisihan dengan status sebagai juara grup. Sejak format BTC digelar pada 2016 lalu, raihan terbaik tim putri saat itu hanya sampai babak semifinal pada edisi 2018. Pada edisi 2020, mereka tersingkir di perempat final setelah kalah dari Jepang. Tim putri Indonesia berhasil memanfaatkan momentum mundurnya Jepang pada semifinal 19/2 lalu. Dengan kondisi yang lebih fit dan mental yang sedang bagus, untuk kedua kalinya mereka mengalahkan skuad Korea Selatan. Gregoria mengawali kemenangan Indonesia setelah mengalahkan Sim Hyojin dalam straight game 21-9, 22-10. Hasil itu membuatnya menjadi pemain yang tidak terkalahkan sepanjang turnamen ini. Saya bangga dan bersyukur puji Tuhan bisa membawa tim putri Indonesia juara. Ini berkat kebersamaan dan kekompakan tim. Semua pemain tampil hebat dan penuh semangat, ujarnya kepada tim Humas PBSI, Minggu, 20/2. Korea Selatan sempat menyamakan kedudukan setelah kemenangan baik Hana Seong Seung-yeon atas Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi 15-21, 21-14, 14-21. Penampilan Febriana Amalia selama turnamen memang kurang memuaskan. Dari 4 kali pertandingan, mereka hanya menang sekali saat melawan Arina Sazonova, Aisazum Abek Kazakhstan, 21-3, 21-5. Kondisi tersebut sempat membuat Febriana Amalia sedikit kecewa. Rasanya sedih belum bisa menang. Saya dan Tiwi sebenarnya sudah berusaha tampil maksimal, keluhnya. Tapi lawan memang lebih baik. Start kami lambat, juga kurang konsisten. Fokus jadi hilang. Sementara perubahan pola yang kami kembangkan kurang menyulitkan lawan, ujar Ana usai pertandingan kemarin. Lusa tiba 40 warga. Paket liburan terisi hingga Juni. Animo WN Singapura liburan ke Batam tinggi animo wisatawan asing. Wisman khususnya warga Singapura untuk pelesiran ke Batam dan Bintan cukup tinggi. Apalagi setelah pemerintah Singapura meluncurkan skema Vaccinated Travel (VTL) dan pemerintah Indonesia lebih awal meluncurkan program Travel Bubble. Iya, animo sangat tinggi. Pemesanan paket liburan ke Batam sudah terisi hingga Juni mendatang, ujar Ketua Nongsa Sensation Andi Fong, Minggu, 20/2. Bagi Andi, ini menjadi awal yang baik untuk kebangkitan pariwisata Batam maupun Kepri secara umum. Apalagi, skema meski berbeda tapi saling menguntungkan. Wisman ke Batam menggunakan skema travel bubble dan kembali ke Singapura dengan skema VTL. Bahkan, program VTL ini juga untuk warga Kepri dan WNI dari berbagai wilayah yang berangkat lewat Batam atau Bintan. Seperti saya bilang kemarin, ini adalah skema terbaik, ucap Andi. Dari data pemesanan yang ada, kebanyakan para wisman memanfaatkan fasilitas travel bubble di Batam ini untuk berlibur. Namun ada juga yang memanfaatkan untuk sekadar bermain golf. Penawaran dari resort bermacam-macam. Ada yang 7 hari, 3 hari atau 2 hari. Paling diminati masyarakat itu 3 hari 2 malam. Banyak banget yang pesan paket liburan ini, ujarnya. Andi menyebutkan, di kawasan Nongsa Sesantion ada 4 resort yang bisa digunakan oleh para wisman, yakni Montego, Batam View, Nongsa Point Marina, NPM, dan Turi Beach. Selain itu, di kawasan Nongsa Sensation juga menyediakan tempat golf. Ada 3 tempat golf pilihan yang telah ditentukan, yakni Tring Bay, Palm Spring, dan Tamarin. Wisatawan Patung Seribu mulai ramai. Lokasi wisata Vihara City Garba Bodhisattva atau lebih dikenal Vihara Patung Seribu mulai ramai dikunjungi oleh masyarakat.
Sejak pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level I atas status darurat pandemi COVID-19, wisata budaya Tionghoa yang terletak di Jalan Asia Afrika, Kelurahan Batu IX, Tanjung Pinang Timur itu ramai didatangi oleh wisatawan lokal sekitaran Kepulauan Riau dan daerah lainnya. Saat ini, pada hari biasa Senin hingga Jumat dalam satu hari kunjungan wisatawan rata-rata mencapai 80-150 pengunjung, dan pada akhir pekan pada Sabtu dan Minggu bisa mencapai 200 orang. Hari-hari biasa jika dilihat dari tiket yang terjual sekitar 80-150, tapi kalau akhir pekan lebih ramai, kata petugas tiket Jepri di gerbang Vihara Patung Seribu, Minggu, 20/2. Jepri menuturkan sejak dibukanya kembali tempat itu sekitar 3 bulan lalu pengunjung dari luar kota Tanjung Pinang mulai ramai berdatangan seperti Batam, Bintan bahkan dari Pekanbaru. Jika dibandingkan dengan kondisi normal kunjungan 150 orang tersebut masih belum terlalu ramai. Kalau ramai itu biasanya pada hari Minggu sampai 400 orang, tuturnya. Saat libur Imlek 2022 kemarin, Jepri menyampaikan kunjungan wisatawan dalam satu pekan bisa dibilang ramai. Hari kedua dan ketiga setelah Imlek dalam satu hari bisa terjual hingga 900 tiket, pada hari ketiga dan keempat masih ramai dengan penjualan tiket 700 per hari dan hari kelima dan keenam tiket terjual 600 per hari. Itu yang datang warga umum tidak hanya dari orang Tionghoa saja, ucapnya. Salah satu wisatawan asal Batam, Wira, 21, mengaku baru pertama kali datang ke Vihara Patung Seribu itu. Polisi masih selidiki penyebab kebakaran di Ocean Park. 12 rumah hangus terbakar Sekupang. BP kebakaran melanda 12 rumah di perumahan Ocean Park, Marina, Sekupang, Minggu, 19/2. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun begitu, api dengan cepat menyambar ke bangunan lain, sehingga warga yang terdampak tak sempat menyelamatkan barang-barang berharganya. Waktu itu saya tengah tertidur di lantai 1. Adik saya tidur di lantai 2. Taunya sudah panas gitu pas lihat api sudah menyambar atap rumah. Saya langsung lari keluar sambil manggil adik saya yang di lantai 2, ujar Meisa, warga Ocean Park. Menurutnya, adiknya yang mendengar teriakan kakaknya langsung berlari keluar. Bahkan kakinya mengalami luka lecet karena mencoba melompat dari lantai 2. Adik saya ini juga lagi tidur. Jadi begitu tahu ada api langsung loncat, tambahnya. Ketua RT 001 RW 008 mengaku saat kejadian tidak seorang pun warga yang tahu. Api diduga berawal dari salah satu rumah yang berpenghuni dan menyambar 11 rumah lainnya. Di blok ini ada 12 rumah tapi yang berpenghuni hanya 2 rumah. Besarnya kobaran api membuat kita tak mampu menyelamatkan barang-barang warga, katanya. Kapolsek Sekupang, Kompol Yuda Suryawardana yang turun langsung ke lokasi mengatakan, sejauh ini pihaknya masih menyelidiki dugaan penyebab kebakaran tersebut. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Penyebab kebakaran masih kita selidiki. Sejumlah saksi sudah kita panggil dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Inafis Polresta Barelang, ungkap Kapolsek. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam, Azman, ditemui di lokasi mengatakan, sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran Pemko Batam dan BP Batam dikerahkan memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 2 jam setelah kebakaran. Kita sudah masuk proses pendinginan. Ada sekitar 12 rumah yang terbakar. 2 di antaranya ada penghuni dan sisanya rumah kosong. Dalam proses pemadaman ini pihaknya dibantu Polsek Sekupang, ujar Azman. Ditambahnya, menghadapi musim kemarau ini, Dinas Pemadam Kebakaran Batam menghimbau kepada masyarakat Batam untuk tidak membakar sampah sembarangan. Alasannya karena dengan membakar sampah sembarangan, dikhawatirkan efeknya bisa menyebabkan kebakaran.